Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa rajin beribadah, tetapi hatimu tetap kosong? Pernahkah kau salat, berzikir, dan berpuasa, tapi ada rasa hampa yang tak bisa diisi? Tahukah kau iblis tidak gentar pada amalmu, tidak takut pada zikirmu, tidak takut pada panjangnya sujudmu? Yang ia takutkan hanyalah satu, hati yang mengenal Allah, hati yang larut dalam makrifat, hati yang benar-benar sadar. Di video ini, kita akan menyingkap mengapa iblis takut pada orang makrifat dan bagaimana hatimu bisa menjadi benteng cahaya yang tak tertandingi. Bab 1. Ibadah yang tampak dan ibadah yang hakikat. Ada banyak manusia yang tekun beribadah. Mereka salat dengan khusyuk, puasa dengan tertib, berzikir dengan penuh semangat. Dari luar, semuanya tampak begitu suci, begitu teratur, seolah tidak ada celah bagi kesalahan. Namun tahukah engkau, iblis tidak gentar sedikit pun dengan semua itu. Ia sudah melihat ribuan manusia yang melakukan ibadah jauh lebih banyak daripada kita. Ia sudah menyaksikan para ahli ibadah sejak awal penciptaan. Ia tahu bahwa bentuk ibadah bisa dikerjakan siapa saja, tapi hakikat ibadah hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Maka iblis tidak takut pada gerakan tubuhmu, tidak gentar pada rukuk dan sujudmu, selama hatimu masih lupa kepada siapa engkau bersujud. Karena bagi iblis, ibadah yang hanya berhenti di kulit luar bukanlah ancaman. Ia tahu, banyak yang sujud namun hatinya tetap berdiri, banyak yang tunduk di hadapan Allah tapi hatinya masih tinggi di hadapan manusia. Ia tahu, di balik zikir yang panjang, sering tersembunyi rasa bangga dan keinginan untuk dipuji. Iblis mengerti bahwa ia tidak perlu menghalangi manusia beribadah. Cukup ia sisipkan rasa aku di dalamnya. Cukup ia tanamkan perasaan, aku lebih taat, aku lebih suci, aku lebih dekat. Dan dari rasa aku itulah seluruh pintu ibadah menjadi kosong dari makna. Padahal ibadah sejati bukanlah tentang banyaknya amal, tapi tentang hadirnya kesadaran. Bukan tentang suara zikir yang menggema, tapi tentang hati yang benar-benar mengenal siapa yang sedang disebutnya. Ketika seorang hamba mengenal Allah dalam ibadahnya, setiap sujud menjadi nyala cahaya. Setiap rukuk menjadi tarikan nafas yang penuh cinta. Tidak ada lagi aku beribadah, yang ada hanyalah Allah yang menundukkan aku untuk beribadah. Saat itu, ibadah tidak lagi menjadi beban, melainkan jalan pulang menuju cinta yang tak bertepi. Iblis gemetar di hadapan orang seperti ini, karena ia tahu tipu dayanya tak lagi berfungsi. Ia tak bisa menipu orang yang mengenal Allah, sebab orang seperti itu melihat kebenaran bukan dengan mata, tapi dengan hati yang tercerahkan. Orang makrifat tidak sibuk menghitung berapa banyak amalnya, karena yang ia cari bukan pahala, tapi perjumpaan. Ia tidak lagi beribadah untuk disebut taat, tapi karena ia sudah mabuk dalam kerinduan kepada Tuhannya. Dan iblis tidak tahu bagaimana mengganggu kerinduan seperti itu. Maka ketahuilah, iblis tidak takut pada banyaknya ibadahmu. Ia tidak gentar pada lantunan zikirmu yang panjang. Yang ia takutkan hanyalah satu, ketika hatimu benar-benar sadar kepada Allah. Ketika engkau sujud bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Ketika engkau beribadah bukan karena takut, tapi karena ingin dekat. Sebab pada saat itu, engkau tidak lagi hanya melakukan ibadah, engkau telah menjadi ibadah itu sendiri. Dan di hadapan hati seperti itu, iblis hanya bisa berbisik lirih, lalu pergi. Bab 2. Iblis tak takut salatmu, tapi takut hatimu terjaga. Iblis tidak takut pada orang yang berdiri lama dalam salat, jika hatinya masih tertidur. Ia tidak gentar pada lantunan ayat yang menggetarkan langit, jika yang membaca hanya melafazkan kata tanpa rasa. Karena iblis tahu, tubuh bisa tunduk tanpa hati ikut bersujud. Ia pernah melihat manusia yang salat dengan sempurna, tapi hatinya kosong. Ia tahu, ketika salat tidak melahirkan kesadaran, maka salat itu hanya menjadi gerakan yang indah, tapi tanpa cahaya. Maka iblis tidak berusaha menghentikanmu dari salat. Ia justru senang jika engkau melakukannya tanpa kehadiran hati. Sebab baginya, salat yang kosong lebih berguna daripada dosa yang diakui. Karena salat yang kosong menanamkan kesombongan halus di balik ketaatan. Ia tahu, manusia akan mulai merasa dirinya lebih baik,
lebih suci, lebih dekat kepada Allah. Padahal hatinya jauh, tertidur dalam kebanggaan yang samar. Yang ditakuti iblis bukanlah panjangnya rakaat, tapi hadirnya hati dalam setiap gerak. Karena ketika hati hadir, setiap sujud menjadi perjalanan menuju cahaya. Setiap ayat yang dibaca menjadi panggilan pulang ke rumah asal. Saat kesadaran itu hidup, setiap nafas menjadi zikir, setiap pandangan menjadi tanda, setiap langkah menjadi ibadah. Dan iblis pun kehilangan tempat. Ia tidak bisa berbisik di hati yang terjaga, karena hati itu selalu mengingat Tuhannya. Ia tidak bisa menanamkan kebencian di hati yang tenang, karena hati itu telah diisi oleh cinta. Maka iblis berusaha keras untuk membuatmu sibuk dengan bentuk, tapi melupakan makna. Sibuk dengan bacaan, tapi melupakan kehadiran. Sibuk dengan ritual, tapi kehilangan rasa. Padahal salat sejati bukanlah sekadar berdiri dan rukuk. Salat sejati adalah saat hati menyadari bahwa yang disembah tidak pernah jauh. Bahwa setiap kali dahi menyentuh bumi, sebenarnya ruh sedang menyentuh langit. Bahwa setiap takbir adalah pemutusan diri dari dunia, dan setiap salam adalah kembalinya hati yang telah dimurnikan. Orang yang benar-benar salat tidak hanya selesai setelah salam. Ia tetap dalam salatnya bahkan ketika berjalan di dunia. Karena hatinya terus menyadari kehadiran Allah dimanapun, kapanpun. Dan iblis pun gemetar di hadapan manusia seperti itu. Sebab ia tahu, orang yang hatinya terjaga tidak bisa ditipu dengan dunia, tidak bisa digoyahkan oleh nafsu, dan tidak bisa disesatkan oleh godaan. Iblis paling takut ketika engkau mulai sadar di tengah ibadahmu. Ketika engkau tidak lagi hanya membaca ayat, tapi ayat itu membaca dirimu. Ketika engkau tidak lagi sekadar menyebut nama Allah, tapi mulai mendengar nama itu bergetar dari dalam dirimu. Ketika engkau salat bukan karena ingin surga, tapi karena tak tahan jauh darinya. Di saat itu, engkau tidak lagi melakukan salat. Engkau sedang menjadi salat itu sendiri. Dan iblis pun mundur, karena ia tahu, setiap kali engkau benar-benar sujud, seluruh langit menyaksikan, dan bumi pun bergetar. Maka jagalah hatimu di setiap salat. Jangan biarkan iblis mengubah ibadahmu menjadi rutinitas. Jangan biarkan zikirmu menjadi sekadar suara. Heninglah sejenak di antara setiap takbir. Rasakan bahwa engkau sedang dipanggil, bukan sekadar melaksanakan kewajiban. Biarkan hatimu yang berbicara, bukan sekadar bibirmu. Karena iblis tidak takut pada orang yang rajin salat, tapi ia takut pada orang yang sadar bahwa dalam setiap sujudnya ada Allah yang sedang menatapnya dengan kasih. Dan ketika hati itu hidup, iblis pun hancur, terbakar oleh cahaya kesadaran yang tak bisa ia padamkan. Bab 3. Makrifat, cahaya yang membakar kegelapan iblis. Makrifat bukanlah sekadar ilmu yang tersimpan di kepala, bukan pula hafalan ayat atau teori tentang ketuhanan yang bisa dibanggakan di depan manusia. Makrifat adalah cahaya yang turun lembut ke dalam hati, menyingkap tirai antara hamba dan Tuhannya, menyingkap segala kebohongan diri yang selama ini membuat manusia terlena. Saat cahaya itu menyentuh hati, rasa sombong dan bangga hancur, klaim aku mampu lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua yang ada berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Disinilah letak ancaman terbesar bagi iblis, karena ia tidak mampu menguasai hati yang diterangi cahaya ini. Ia tidak bisa mempengaruhi orang yang melihat dunia sebagai cermin kebesaran Allah, yang menyadari bahwa setiap gerak dan diamnya adalah karena kehendak Tuhan. Iblis tidak tahan pada cahaya makrifat ini. Setiap kali nur itu menyala dalam hati seorang hamba, tipu daya yang biasa ia gunakan menjadi sia-sia. Ia tidak bisa berbisik dengan lembut untuk menanamkan kesombongan. Tidak bisa menyamarkan bisikan iri dan dengki, karena hati yang diterangi nur makrifat selalu mampu melihat kebenaran dari balik segala tampak. Hamba yang makrifat tidak tertipu oleh pujian maupun celaan, karena ia menyadari bahwa semua yang datang dari makhluk hanyalah alat yang Allah gunakan untuk menguji kesadaran dan ketundukannya. Disinilah iblis kalah, di sini ia kehilangan kendali atas manusia. Makrifat menembus ruang yang paling gelap sekalipun. Hati yang mengenal Tuhannya tidak bisa digoda, tidak bisa disesatkan, karena cahaya itu menyalakan kesadaran yang melawan setiap tipu daya iblis. Ia membuat manusia mampu berdiri teguh walau dunia bergetar di sekitarnya, karena hatinya tidak pernah berpaling dari Yang Maha Kuasa.
Dan setiap kali seseorang berhasil sampai pada kesadaran itu, iblis hanya bisa mundur, tersingkir dari ruang hati yang kini penuh dengan nur, karena tidak ada lagi celah untuknya menanamkan fitnah dan kebohongan. Cahaya makrifat membuat iblis buta. Ia kehilangan arah, ia kehilangan pegangan, karena hamba yang mengenal Allah tidak lagi mencari dunia untuk dijadikan sandaran. Ia tidak lagi menempatkan kehendak sendiri di atas kehendak Tuhan. Setiap niat yang lahir dari nur itu murni, setiap langkahnya adalah doa yang hidup, dan setiap kata yang keluar dari hatinya adalah zikir yang membakar gelapnya nafsu. Maka dari sinilah muncul ketakutan terbesar iblis. Ia tidak takut pada orang yang rajin ibadah tanpa kesadaran, tetapi ia gentar pada hati yang telah dibakar cahaya marifat, hati yang telah mengenal Tuhannya tanpa perlu pembuktian. Rahasia yang paling dalam dari makrifat adalah bahwa ia bukan tentang mencapai banyak amal atau ilmu yang tinggi, tapi tentang mengenal Allah dengan seluruh keberadaanmu. Ia bukan sekadar pengetahuan, tapi pengalaman batin yang membuat manusia hidup di dalam kesadaran yang tak pernah tidur. Dan orang yang telah mencapai tingkat ini berada di wilayah yang tidak bisa dijangkau iblis. Setiap bisikan godaannya hanya menjadi angin sepoi yang tak mampu memindahkan cahaya yang bersinar di hati itu. Maka makrifat menjadi cahaya yang tidak bisa dipadamkan, nur yang membakar kegelapan iblis, dan jalan yang menjadikan setiap hamba Allah menjadi ancaman yang tak tertandingi bagi sang penghasut. Bab 4. Ketika ibadah menjadi cermin diri. Bagi orang yang telah menapaki jalan makrifat, ibadah bukan lagi sekadar kewajiban yang harus dipenuhi atau rutinitas yang dijalani setiap hari, melainkan cermin yang memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Saat ia bersujud, ia tidak hanya menundukkan tubuh, tetapi juga melihat betapa kecil dan lemah dirinya di hadapan Yang Maha Agung, betapa segala kekuatan yang dimilikinya hanyalah pinjaman darinya, dan betapa setiap nafas yang dihembuskannya adalah anugerah yang terus-menerus diberikan oleh Allah. Ia memahami bahwa setiap gerak ibadah bukan hanya bentuk ketaatan, tapi juga cermin yang menampakkan kedalaman hatinya, ketulusan niatnya, dan kemurnian rindu yang ia simpan di dalam kalbu. Ibadah menjadi ruang pengenalan diri, tempat ia belajar bahwa tanpa Allah, ia hanyalah bayangan yang tidak berarti. Iblis tak menyukai orang yang mampu melihat dirinya melalui ibadahnya sendiri, karena disinilah kebohongan dan tipu daya yang biasa ia gunakan terbongkar satu persatu. Ia tidak bisa menipu orang yang melihat hakikatnya sendiri. Ia tidak bisa menanamkan kesombongan di hati yang telah sadar bahwa setiap amal hanyalah karunia dan setiap pencapaian hanyalah izin dari Allah. Orang yang menatap dirinya dengan jujur melalui ibadah akan mampu menatap Tuhannya dengan cara yang sama, karena mengenal diri dan mengenal Tuhan adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Iblis menjadi gentar, bukan karena manusia menjadi kuat, tetapi karena manusia mulai memahami kebenaran, dan kebenaran itu menyingkap tirai kegelapan yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya. Ketika ibadah menjadi cermin, manusia tidak lagi beribadah untuk dilihat atau dipuji, tetapi untuk memahami siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ia menyadari bahwa sujudnya bukan untuk dipandang orang, tetapi untuk menundukkan segala kesombongan yang masih tersisa di hatinya. Ia memahami bahwa zikir yang diucapkan bukan sekadar suara, tetapi gema hati yang memanggil kesadaran yang lebih dalam. Dan ketika setiap gerak ibadah diwarnai pengenalan diri dan pengenalan Allah, setiap langkah menjadi pembelajaran, setiap nafas menjadi doa, dan setiap detik menjadi kesempatan untuk lebih dekat kepadanya. Iblis tahu bahwa hatinya tidak bisa lagi menipu orang seperti ini, karena setiap langkah menuju makrifat menutup celah yang biasa ia gunakan untuk berbisik, menggoda, dan menipu. Setiap ibadah yang menjadi cermin diri menyalakan cahaya di dalam hati, dan cahaya ini adalah ancaman bagi kegelapan yang dibawa iblis. Ia tak bisa menembus hati yang sadar, tak bisa menguasai hati yang melihat dirinya secara jujur, dan tak mampu membuat hati itu berpaling dari Allah. Orang yang sudah sampai pada tingkat ini menjadi musuh yang tak terlihat, tetapi kekuatannya jauh lebih besar daripada sekadar amal lahiriah, karena kekuatannya lahir dari kesadaran yang murni dan hati yang tak terbagi.
Maka dalam setiap ibadah yang kau lakukan, renungkanlah bukan hanya gerakannya, tetapi juga hatimu. Perhatikan apakah hatimu hadir atau hanya tubuhmu yang bergerak. Sadari apakah setiap zikir dan sujud menjadi jendela untuk melihat dirimu sendiri. Dan dari sanalah engkau belajar untuk mengenal Allah. Karena iblis tidak takut pada bentuk ibadah yang panjang. Ia tidak takut pada bacaan yang lantang. Yang ia takutkan adalah hati yang mulai melihat, hati yang mulai sadar, hati yang telah menjadi cermin yang memantulkan cahaya Allah dengan tulus. Dan di hadapan hati seperti itu, ia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bab 5. Iblis dan rasa aku. Iblis lahir dari rasa aku, dari kesombongan bahwa dirinya lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih suci daripada ciptaan lainnya. Dan dari rasa aku, itulah seluruh tipu daya dan kebanggaannya bermula. Selama manusia masih membawa aku di dalam hatinya, selama itu pula iblis memiliki celah untuk menanamkan bisikan, untuk membisikkan rasa ria, ujub dan bangga atas ketaatan yang tampak, seolah semua amal yang dikerjakan berasal dari dirinya sendiri. Orang yang masih terjebak dalam aku akan mudah terperdaya oleh pujian, mudah terseret oleh kecemburuan, dan mudah tergoda oleh hasrat untuk selalu menonjolkan diri di hadapan manusia. Padahal yang ia lakukan hanyalah menampilkan bayangan iblis yang telah menempel di hatinya. Namun bagi orang makrifat, aku itu tidak lagi ada. Setiap amal yang dilakukan bukan lagi berasal dari diri, bukan lagi karena kemampuan pribadi, melainkan karena Allah yang menggerakkan. Setiap zikir yang lahir dari hati, setiap sujud yang dilakukan, setiap langkah yang diambil adalah manifestasi dari kehendak Allah yang menundukkan manusia untuk mengenalnya. Ia tidak lagi berkata, aku beribadah, tetapi hatinya berbisik, Allah menundukkan aku untuk beribadah. Dan dari kesadaran inilah iblis kehilangan kekuatannya, karena ia hanya bisa menipu manusia yang masih merasa memiliki diri, namun tidak mampu menipu hati yang telah lebur dalam kehendak dan cinta Allah. Iblis tidak bisa mengusik orang yang hatinya bebas dari aku. Ia tak bisa menanamkan kesombongan, tidak bisa menggoyahkan keikhlasan, karena hati yang telah mengenal Allah tidak lagi memiliki titik lemah yang bisa dimasuki tipu dayanya. Orang yang makrifat menyadari bahwa segala amal adalah titipan, segala kekuatan adalah amanah, dan setiap keberhasilan hanyalah izinnya. Kesadaran ini membuat hati menjadi benteng yang kokoh, cahaya yang melindungi diri dari setiap serangan dan bisikan jahat. Disinilah letak ketakutan iblis. Bukan pada orang yang banyak ibadahnya, bukan pada suara zikir yang panjang, tetapi pada hati yang lebur dalam pengakuan bahwa tiada dirinya, yang ada hanyalah Allah. Setiap kali seorang hamba mulai mengenal hakikat dirinya, setiap kali ia mulai merasakan bahwa dirinya hanyalah debu yang tak berarti tanpa Allah, iblis menjadi semakin cemas. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi hati yang tidak lagi membawa ego, yang tidak lagi memerlukan pujian, yang tidak lagi membanggakan amalnya sendiri. Karena hati yang ikhlas seperti ini adalah cahaya yang membakar kegelapan, adalah nur yang menghancurkan tipu daya, adalah ancaman yang tidak bisa ditangkal dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Maka ketahuilah, kunci yang membuat iblis takut bukanlah panjangnya malam yang diisi ibadah, bukan banyaknya bacaan ayat, tetapi hilangnya aku dalam hati. Saat manusia berkata, tiada aku, yang ada hanyalah engkau, saat itulah ia memasuki wilayah yang tidak bisa disentuh iblis. Saat itulah seluruh tipu daya dan bisikan gelap menjadi sia-sia, karena hatinya telah bersatu dengan cahaya yang maha kuasa, dan di hadapan hati seperti itu, iblis hanya bisa mundur dan berbisik lirih tanpa daya. Bab 6. Zikir yang menyentuh arasy. Zikir sejati bukanlah sekadar mengulang lafaz yang familiar, bukan pula suara yang terdengar merdu di telinga, melainkan kesadaran yang hidup di setiap hela nafas, yang menembus jauh ke dalam hati hingga menyentuh inti keberadaan. Saat seorang hamba berzikir dengan hati yang sadar, setiap huruf yang diucapkan menjadi getaran yang menyentuh langit, setiap kata menjadi resonansi yang menembus seluruh alam, dan setiap nafas yang lahir seakan menjadi doa yang melingkupi jagat raya. Disinilah iblis kehilangan kekuatannya, karena ia tidak mampu menembus hati yang benar-benar hadir,
yang tidak hanya menggerakkan lidah dan bibir, tetapi menggerakkan kesadaran dan nur yang bersinar dari dalam diri. Zikir seperti ini bukan sekadar rutinitas, tetapi penghubung langsung antara hamba dan Allah yang tidak bisa diciplak atau dipalsukan. Iblis takut pada zikir yang lahir dari hati yang benar-benar sadar, karena setiap sebutan nama Allah menjadi percikan cahaya yang membakar nafsu dan tipu daya. Ia tidak mampu mendekat pada hati yang larut dalam pengenalannya, karena hati itu telah dipenuhi nur yang menutup segala celah. Saat zikir itu berlangsung, alam pun seolah ikut bergetar, karena energi yang tercipta dari kesadaran manusia menjadi cahaya yang menyinari langit dan bumi. Orang yang berzikir dengan cara ini tidak lagi mencari pahala, tidak lagi mengharap pengakuan, tetapi hanyut dalam cinta yang tidak terhingga, dalam kehadiran yang melampaui segala bentuk dunia. Zikir menjadi jalan untuk mengenal diri dan mengenal Tuhannya secara bersamaan. Ia mengajarkan bahwa setiap kata, setiap tarikan nafas, dan setiap getaran hati adalah refleksi dari kekuasaan Allah yang melingkupi segala sesuatu. Orang makrifat memahami bahwa zikir bukan hanya di bibir atau lisan, tetapi di dalam seluruh keberadaan, di setiap langkah, di setiap pandangan, di setiap detik kehidupan. Dan ketika zikir menjadi seperti ini, iblis menjadi lemah dan putus asa, karena ia tidak bisa memanipulasi hati yang telah tersadarkan oleh cahaya makrifat. Hamba yang berzikir dengan kesadaran penuh tahu bahwa zikir adalah pelita yang menuntun dirinya melewati kegelapan dunia, penghalang bagi tipu daya setan, dan jalan menuju Allah yang tak pernah lelah menunggu hambanya. Ia berjalan, duduk, berbicara, dan bahkan diam dalam zikir, karena hatinya terus terhubung dengan sumber segala cahaya. Iblis tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa mengusiknya, karena zikir yang seperti ini menjadikan manusia hampir tidak terlihat oleh tipu daya kegelapan. Ia berada dalam perlindungan nur ilahi yang tak tergoyahkan. Maka ketahuilah, zikir yang menyentuh arash bukan sekadar kata, bukan sekadar suara, tetapi kesadaran yang hidup di dalam hati. Ia adalah cahaya yang menembus jiwa, yang membakar kegelapan iblis, dan menjadikan hamba Allah tak tergoyahkan. Orang yang larut dalam zikir ini bukan hanya menjalankan amal, tetapi telah menjadi manifestasi dari ibadah itu sendiri. Dan di hadapan hati yang larut seperti itu, iblis hanya bisa mundur, tersingkir, dan berbisik lirih tanpa daya, karena cahaya ma'rifat telah menutup seluruh pintu kegelapannya. Bab 7. Ilmu tanpa rasa, rasa tanpa cahaya. Banyak orang menempuh jalan ilmu agama, menghafal ayat, mempelajari hukum, dan menguasai teori ketuhanan. Namun seringkali mereka lupa akan rasa yang seharusnya menjadi inti dari pengenalan itu. Ilmu yang tidak disertai rasa hanya menjadi pengetahuan kering. Tubuh tanpa ruh dan hatinya tetap kosong, sehingga iblis masih bisa berbisik, menanamkan kesombongan, dan menyesatkan setiap niat yang lahir dari keakuan. Orang seperti ini mungkin terlihat alim, bahkan disegani banyak orang, tapi di mata iblis ia hanyalah teman permainan yang mudah diperdaya, karena ilmu tanpa rasa tidak menumbuhkan cahaya yang bisa menyingkap tirai kegelapan di dalam hati. Sebaliknya, rasa tanpa cahaya pun tidak cukup. Merasa zuhud, merasa dekat dengan Allah, atau merasa mulia dalam amal, tanpa cahaya pengenalan yang menuntun hati kepada hakikat, bisa menyesatkan hati itu sendiri. Hati yang hanya berisi rasa tetapi tidak diterangi nur makrifat masih dapat dikuasai oleh bisikan nafsu dan tipu daya iblis. Karena iblis tahu hati yang merasa sudah dekat namun tidak benar-benar sadar akan Allah akan mudah terseret oleh kesombongan halus, oleh ria, atau oleh ilusi kesalehan yang tampak. Maka ilmu dan rasa harus bersatu, keduanya berjalan beriringan, karena hanya melalui perpaduan inilah nur makrifat bisa lahir, menyinari hati, dan membuat manusia tidak lagi tergoyahkan oleh setan. Makrifat adalah titik di mana ilmu yang benar-benar dipahami dan rasa yang murni bertemu. Ia bukan tentang hafalan atau teori yang dipajang di kepala, bukan pula tentang emosi yang menggebu tanpa kendali, melainkan tentang pengalaman batin yang membuat manusia mengenal Allah, mengenal diri, dan memahami dunia dari perspektif cahaya ilahi. Disinilah iblis kehilangan kekuatannya, karena ia tidak mampu menembus hati
yang telah diterangi nur makrifat. Ia tidak bisa berbisik, tidak bisa menipu, dan tidak bisa memutarbalikkan kesadaran orang yang telah memahami ilmu dengan rasa, karena cahaya itu menutup setiap celah dan membakar setiap tipu daya yang coba ia lakukan. Orang yang telah sampai pada tingkat ini berjalan di dunia dengan ketenangan yang tidak bisa terguncang oleh pujian maupun celaan, karena ia memahami hakikat segala yang terjadi adalah kehendak Allah. Ia tidak membanggakan ilmu yang dimilikinya, tidak mengumbar rasa yang ada dalam hatinya, tetapi membiarkan semuanya menjadi sarana untuk lebih dekat kepada Tuhan. Setiap langkahnya menjadi zikir, setiap ucapan menjadi cahaya, dan setiap gerak tubuh menjadi pengingat akan kekuasaan dan kasih-Nya. Iblis tidak tahu bagaimana menembus hati seperti ini, karena hati yang telah diterangi cahaya makrifat menjadi benteng yang tidak dapat ditembus tipu daya. Maka ketahuilah, ilmu tanpa rasa hanyalah kering, dan rasa tanpa cahaya bisa menyesatkan. Hanya perpaduan keduanya yang membangkitkan makrifat, nur yang menyingkap tirai gelap setan, dan cahaya yang membuat iblis gemetar. Orang yang berjalan dengan ilmu yang diterangi rasa adalah hamba Allah yang sesungguhnya, yang setiap geraknya menjadi ancaman bagi iblis, bukan karena kekuatan lahiriah, tetapi karena cahaya hati yang tak tergoyahkan telah menutup seluruh pintu kegelapan. Sehingga di hadapan nur itu, iblis hanya bisa mundur tanpa daya. Bab 8. Ketundukan sejati. Iblis pernah sujud, namun ia tidak pernah benar-benar tunduk, karena ketundukan yang lahir dari kesombongan tidaklah diterima. Ia menolak perintah bukan karena tidak tahu, tetapi karena ia menolak untuk meleburkan ego dan tunduk kepada Allah. Inilah perbedaan mendasar antara ibadah lahiriah dan ketundukan sejati. Ibadah lahiriah bisa terlihat indah, bisa menimbulkan kekaguman, bahkan bisa mengesankan orang lain, tetapi ketundukan sejati lahir dari hati yang telah mengenal kebesaran Allah, dari jiwa yang sadar akan keagungannya, dan dari pengakuan bahwa segala yang ada hanyalah karena kehendak-Nya. Orang yang telah mencapai ketundukan sejati tidak lagi memikirkan pujian, tidak lagi tergoda oleh celaan, dan tidak lagi membiarkan nafsu menguasai hatinya, karena seluruh keberadaannya telah berada dalam genggaman Allah. Ketundukan sejati adalah ketika seorang hamba beribadah bukan karena takut neraka atau mengharapkan surga, tetapi karena cinta yang mengalir tanpa henti kepada Allah. Ia bersujud bukan sekadar menundukkan kepala, tetapi menundukkan seluruh dirinya, rasa, pikiran, dan kehendak kepada Yang Maha Kuasa. Ia memahami bahwa tanpa ketundukan semua amal hanyalah kosong, dan dengan ketundukan setiap zikir, setiap sujud, setiap langkah menjadi jalan yang memurnikan hati dan mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Ketika hati benar-benar tunduk, iblis kehilangan semua pegangan karena ia tidak mampu menguasai hati yang telah melebur dan menjadi satu dengan kehendak Allah. Iblis paling takut pada hati yang tunduk dengan cinta, karena ketundukan yang lahir dari cinta adalah racun bagi kesombongan dan tipu daya. Orang yang tunduk seperti ini tidak lagi membawa ego, tidak lagi membanggakan amal, dan tidak lagi menempatkan dirinya di atas kehendak Allah. Setiap perintah Allah diterima dengan lapang hati, setiap ketetapan Allah dijalani dengan kesadaran penuh, dan setiap kejadian dunia dipandang sebagai sarana untuk lebih mengenalnya. Inilah ketundukan yang menakutkan iblis. Bukan sekadar taat secara lahir, tetapi larut dalam kesadaran dan cinta yang tak tergoyahkan. Ketundukan sejati membuat manusia mampu berdiri teguh meski dunia bergejolak di sekitarnya. Ia tidak lagi takut kehilangan harta, status, atau penghargaan karena hatinya telah menempatkan segalanya pada Allah. Ia menyadari bahwa ketundukan bukan tentang kehilangan, tetapi tentang memperoleh cahaya yang tidak bisa diganggu. Iblis tidak bisa menembus hati seperti ini, tidak bisa mengubah niatnya, dan tidak mampu merusak kesadaran yang lahir dari ketundukan. Hanya hati yang tunduk sepenuhnya yang menjadi benteng yang kokoh melawan segala tipu daya dan bisikan jahat. Maka, jagalah ketundukanmu di setiap ibadah, di setiap gerak, di setiap napas. Jangan biarkan iblis menipu dengan kebanggaan atau ria. Jangan biarkan hati terseret pada kesombongan halus yang membuat ibadah kehilangan makna.
Ketahuilah bahwa iblis tidak gentar pada panjangnya amal, tidak takut pada lantunan zikir yang panjang, tetapi ia gemetar di hadapan hamba yang hatinya sungguh-sungguh, tunduk, larut dalam cinta, dan sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Karena di hadapan ketundukan sejati seperti itu, iblis hanya bisa lari tanpa daya, sementara cahaya makrifat terus bersinar di dalam hati hambanya. Bab 9. Cahaya yang tak terpadamkan. Cahaya hakikat bukan sekadar simbol, bukan sekadar perumpamaan, tetapi nur yang lahir dari hati yang benar-benar mengenal Allah, yang menembus gelapnya dunia dan menyingkap tabir kebodohan serta tipu daya iblis. Cahaya ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa dipalsukan, karena ia lahir dari kesadaran yang murni, dari pengalaman batin yang menundukkan ego, dan dari pengakuan bahwa segala sesuatu hanyalah kehendak Allah. Orang yang memiliki cahaya ini tidak lagi mencari dunia, karena seluruh pandangannya telah diterangi nur ilahi, dan setiap langkahnya menjadi petunjuk bagi dirinya sendiri dan bagi siapa saja yang melihatnya dengan mata hati. Iblis tidak mampu menyentuh nur ini karena cahaya yang lahir dari makrifat selalu menutup setiap celah yang biasa ia gunakan untuk berbisik dan menyesatkan. Cahaya yang tidak terpadamkan ini muncul dari pengenalan yang mendalam tentang diri dan Tuhan. Orang yang benar-benar memahami hakikat dirinya menyadari bahwa segala amal lahir dari Allah, segala kekuatan adalah titipan, dan segala keberhasilan hanyalah izinnya. Hanya dari kesadaran ini lahir nur yang bersinar tanpa redup, karena tidak ada ruang bagi ego, kesombongan, atau tipu daya iblis untuk masuk. Setiap zikir, setiap sujud, setiap doa menjadi manifestasi cahaya yang menembus gelap, yang memurnikan hati, dan yang menjadikan manusia hampir tak terlihat bagi pengaruh iblis. Iblis paling takut pada hati yang menyala dengan cahaya ini. Ia tidak bisa menanamkan rasa ria, tidak bisa menipu dengan kesombongan halus, dan tidak bisa membuat hamba itu lalai dari Allah. Orang yang berada dalam cahaya hakikat selalu sadar, selalu hadir, dan selalu larut dalam pengenalan dan cinta kepada Tuhannya. Setiap detik hidupnya menjadi pengingat akan kebesaran Allah, dan setiap gerakannya membawa nur yang melindungi dari godaan dan tipu daya. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata, tetapi dengan cahaya yang menuntun, sehingga tidak ada satupun tipu daya yang dapat menembus hatinya. Cahaya yang tak terpadamkan juga menjadi benteng yang kokoh bagi manusia. Tidak peduli seberapa keras bisikan iblis, seberapa kuat godaan dunia, atau seberapa menakutkan nafsu yang mencoba menjerat, hati yang diterangi nur makrifat tetap teguh. Orang seperti ini tidak terguncang, tidak goyah, dan tidak tergoda, karena cahaya dalam dirinya telah menutup setiap pintu yang bisa dimasuki kegelapan. Iblis melihat ini dan hanya bisa mundur, karena ia tahu nur yang lahir dari pengenalan Allah tidak bisa dipadamkan oleh siapapun, termasuk dirinya. Maka jagalah cahaya dalam hatimu, peliharalah pengenalan terhadap Allah. Jangan biarkan ego dan keakuan memadamkan nur yang telah lahir dari makrifat. Setiap ibadah, setiap zikir, setiap detik kesadaran harus menjadi bahan bakar yang membuat cahaya itu terus menyala. Karena iblis tidak takut pada banyaknya amal, tidak gentar pada suara zikir yang lantang, tetapi ia takut pada hati yang menyala dengan cahaya yang tak terpadamkan. Hati yang telah mengenal Allah dengan segenap keberadaannya. Dan di hadapan cahaya seperti itu, kegelapan iblis lenyap tanpa sisa. Bab 10. Hati yang menjadi ibadah. Hati yang telah sampai pada makrifat tidak lagi memerlukan bentuk ibadah yang tampak untuk dianggap suci, karena seluruh keberadaannya telah menjadi ibadah itu sendiri. Setiap napas yang diambil, setiap detak jantung, bahkan setiap bisikan rasa yang muncul di dalam diri, semuanya menunduk dan berserah kepada Allah. Ia tidak lagi menghitung amal, tidak lagi mencari pujian, dan tidak lagi membedakan antara ritual dan kehidupan sehari-hari. Karena semua telah menyatu dalam satu kesadaran, bahwa segala sesuatu yang ia lakukan hanyalah perpanjangan dari kehendak dan kasih Allah. Iblis tidak mampu mengganggu hati seperti ini, karena hati yang menjadi ibadah adalah benteng tak terlihat yang meniadakan semua tipu daya
dan godaan. Hati yang menjadi ibadah bergerak tanpa pamrih, berserah tanpa ragu, dan mencintai tanpa batas. Ia tidak memerlukan pengakuan manusia atau tanda lahiriah untuk menegaskan kedekatannya kepada Allah. Setiap gerakannya adalah zikir, setiap langkahnya adalah sujud, dan setiap pandangannya adalah doa. Dalam kesadaran seperti ini, ibadah bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi menjadi wujud hidup yang terus-menerus mengalir, bagai sungai nur yang tak pernah berhenti. Orang yang hatinya telah menjadi ibadah ini, hidup dalam kesatuan dengan Tuhannya. Dan disinilah iblis merasa paling lemah, karena tipu daya yang biasa ia gunakan tak lagi punya titik tumpu. Iblis hanya gentar pada hati yang telah larut sepenuhnya dalam pengenalan Allah. Ia tidak takut pada suara zikir yang panjang, tidak takut pada gerakan sujud yang banyak, dan tidak takut pada penampilan lahir yang tampak suci. Yang menakutkan baginya adalah hati yang telah menjadi ibadah, yang setiap detik hidupnya terhubung dengan cahaya ilahi, yang tidak bisa terpecah oleh godaan, dan yang tetap teguh di jalan makrifat. Ketika manusia mencapai tingkat ini, iblis hanya bisa mundur dan menunggu dalam kegagalan, karena ia tahu hati yang menjadi ibadah tidak lagi dapat ditipu, dihasut, atau digoyahkan. Hati yang menjadi ibadah juga menular bagi orang di sekitarnya. Keheningan, ketundukan, dan cahaya yang terpancar dari hati itu memberi pengaruh yang lembut tetapi mendalam. Orang lain yang berada dekat dengan hamba seperti ini akan merasakan kedamaian, keheningan, dan keteguhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah kekuatan hakikat yang lahir dari ketulusan hati, dari kesadaran yang menyatu dengan Allah, dan dari pengakuan bahwa seluruh kehidupan hanyalah sarana untuk dekat dengannya. Iblis tidak bisa menahan pengaruh ini, karena hati yang telah menjadi ibadah secara alami menolak setiap tipu daya, dan nurnya menuntun orang lain untuk turut menemukan cahaya yang sama. Maka perhatikan hatimu, jadikan setiap detik hidupmu sebagai ibadah yang utuh, setiap nafas sebagai zikir yang mengalir, dan setiap niat sebagai pengakuan bahwa engkau hanyalah milik Allah. Jangan biarkan iblis menanamkan rasa aku atau menutupi nur dalam hatimu. Karena iblis tidak takut pada amal yang banyak, tidak gentar pada ritual yang tampak, tetapi ia takut pada hati yang menjadi ibadah, hati yang hidup, hati yang sepenuhnya larut dalam cahaya dan cinta Allah. Dan di hadapan hati seperti itu, kegelapan iblis hancur, lenyap tanpa jejak, meninggalkan nur yang abadi yang menuntun hamba menuju kedekatan yang hakiki. Ingatlah, iblis tidak takut pada amal lahirmu, tapi ia gentar pada hati yang sadar. Jadikan hatimu cahaya, jadikan hatimu ibadah, dan biarkan nur makrifat menuntun setiap langkahmu. Karena di sanalah kemenangan sejati berada.